Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, Musa menghadap Firaun. Tapi sebelumnya kita bersama-sama jalan-jalan dulu ke Mesir dengan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita menyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik gimana jalan-jalannya tadi? Capek? Kalau jalan-jalan ke Mesir itu, adik-adik lihat tuh bangunan itu. Ada 3 yang tajam-tajam itu. Nah, itu namanya piramid. Besar sekali. Itu dibangun dengan susah payah. Kalau kita jalan-jalan ke sana, cuaca di sana panas sekali. Di depannya itu ada lagi makhluk itu. Ada mukanya, tapi badannya singa. Nah, itu namanya Sphinx. Itulah ikon dari negara Mesir ya. Kita akan belajar. Nah, sekarang temanya adalah Musa menghadap Firaun. Bahannya ada di Keluaran 5 sampai 10 adik-adik. Panjang ya, Keluaran 5 sampai Keluaran 10. Tapi hafalannya cuma 1 ayat saja, yaitu di Amsal 28 ayat 14. Amsal 28:14 bunyinya seperti ini. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau akan celaka. Jadi hormati Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Adik-adik bisa sendiri? Coba. Amsal 28 ayat 14. Ya, bagus. Sudah bisa ya? Jangan lupa direnungkan. Kita akan masuk. Kenapa kita mesti belajar tentang Musa menghadap Firaun? Yang pertama, mengenal Tuhan yang berkuasa, yang menghakimi dan menyelamatkan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan berkuasa, menghakimi dan menyelamatkan. Yang kedua, memberontak kepada Tuhan menyebabkan malapetaka. Waduh, jadi pemberontak kepada Tuhan itu berbahaya, bisa terjadi malapetaka. Yang ketiga, bertobat dari memberontak. Belajar menghormati Tuhan. Nah, mungkin kita adik-adik juga pernah melakukan seperti itu kepada orang tua, pada orang-orang yang dewasa, dan kita harus belajar untuk tidak memberontak alias bertobat dan belajar menghormati Tuhan. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Dan perjalanan dimulai dari Mesir. Ketika itu Musa masih seorang bayi. Adik-adik masih ingat kan ceritanya? Musa masih seorang bayi, dia lahir di Mesir, dan karena waktu itu semua bayi laki-laki harus dibunuh ya. Bayi laki-laki keturunan Ibrani, keturunan Israel harus dibunuh. Sehingga Musa dihanyutkan di sungai. Dan putri Firaun melihatnya. Lalu disuruh mengambil ya bayi itu. Diambil, diangkat sebagai anak,
di istana Firaun dan akhirnya dibesarkan. Berapa lama adik-adik? Ada yang tahu? 40 tahun di Mesir ya. Jadi Musa itu belajar di Mesir, dia bahkan jadi tentara yang baik, berperang, dan dia belajar dengan sangat baik. Tapi akhirnya suatu kali ada yang menyebabkan dia harus melarikan diri dari Mesir, yaitu dia membunuh salah seorang dan ketahuan. Nah, karena dia mau dihukum mati, akhirnya dia lari. Dan tahukah adik-adik, di umur 40 itu dia pergi dari Mesir, dia pergi mengembara suatu tempat. Akhirnya dia sampai di satu tempat. Bahkan di situ dia melihat keajaiban. Kok ada ya pohon, ada apinya, tapi tidak terbakar. Lalu dia mendekat ke situ. Dan di situ Tuhan mulai berbicara kepadanya gitu ya. Jadi di situ. Kemudian kisah berikutnya, Musa diberikan Tuhan 10 hukum Allah yang terkenal itu ya. Dia membawa 2 loh batu, itu yang dibawa. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengutus Musa beserta kakaknya Harun untuk pergi ke Mesir. Wow, dulu dia lari dari Mesir ya karena takut, karena mau dibunuh. Tapi yang membunuh dia itu udah mati, digantikan ya. Sudah digantikan dengan Firaun yang lain. Nah, itu dia menghadap ke sana. Firaun muda yang kuat dan gagah ini, dia datang. Musa datang bersama dengan Harun ke sana dan dia berkata seperti ini, Firaun, biarkan umatku pergi ke padang gurun supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Apa jawab Firaun? Enak aja. Emangnya siapa Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Tidak boleh, gitu ya. Wah, Musa dan Harun diusir pergi ya. Akibat dari itu, orang Israel bukannya dibebaskan, tapi malah diperberat lagi. Diperberat. Kalau dulu buat batu bata misalnya sehari 10.000 gitu ya, itu disiapin jeraminya dulu, disiapin tanahnya macam-macam. Sekarang enggak. Harus nyari jerami sendiri, nyari tanah sendiri, semua sendiri. Lebih berat. Tapi harus dapat satu hari itu 1.000 yang sama gitu ya. Kalau jumlahnya 1.000 ya. Tapi lebih dari 1.000 lah, banyak sekali. Tapi lebih berat. Waduh, orang-orang mulai ngomel nih gara-gara Musa ini ke Pak Firaun sehingga kita sekarang berat. Aduh, coba lihat. Adik-adik perhatikan ya. Mereka bukan hanya membuat bata, mereka dipaksa membuat bangunan yang sangat besar. Bukan hanya satu bangunan kayak gereja kita, tapi 1 kota, 2 kota, dan seterusnya. Membangun ya. Capek banget. Itu bekerja dari pagi sampai sore gitu ya, capek banget ya. Bahkan kalau ada yang kelihatan lemah, loyo, itu dipecut langsung ya, dicambuk gitu ya, sampai luka-luka. Dan beberapa diantaranya pasti meninggal dunia ya, susah. Jadi bangsa Israel bekerja lebih keras lagi. Wah, Musa dan Harun akhirnya menghadap Firaun lagi tuh. Firaun lagi sambil bawa tongkat gitu ya. Dia ngomongin, Firaun, harus dibebaskan umat Israel supaya dapat beribadah. Tapi Firaun bilang, tidak bisa. Kalau begitu, lihat ini. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, jadi ular. Orang Mesir juga bisa. Mereka, ahli-ahli sihirnya melemparkan tongkatnya juga. Jadi ular juga. Tapi hebatnya, tongkat Musa itu yang sudah jadi ular, menelan semua ular-ular yang lain. Dan akhirnya Musa dan Harun diusir lagi. Tapi sebelum itu Musa berkata, kalau kalian tidak membebaskan orang Israel, maka lihatlah semua air yang ada di Mesir akan menjadi darah. Wow, air menjadi darah. Kalau air begini diminum enak ya. Coba deh dikit ya. Coba dulu. Tenggorokan segar ya. Habis bekerja, terus minum air segar. Tapi kalau misalnya dia nanti berubah warnanya jadi ini, lihat nih, gitu ya, merah. Ini merah dari betadin gitu ya, merah gitu misalnya. Apa ada adik-adik yang mau minum ini? Air yang sedikit yang berwarna merah, ada yang mau minum? Nggak mau kan? Apalagi ini betadin ya. Apalagi kalau darah seperti ini, baunya gimana? Hamis ya.
Dan akhirnya semua air yang ada di Mesir, dimulai dari sungai Nil gitu ya, sampai di tempat-tempat minum, di dapur-dapur orang-orang Mesir semua menjadi darah. Wah, betapa susahnya orang Mesir waktu itu ya, karena air berubah yang menjadi darah. Itu tulah yang pertama, karena orang Israel tidak diizinkan pergi. Masih juga Firaun mengeraskan hati. Setelah berubah, setelah air ini tidak menjadi darah lagi, dia masih mengeraskan hati, bukan mengizinkan. Oke deh kalau gitu pergi dah. Enggak, tambah tidak diizinkan. Dan yang kedua akhirnya ada tulah yang kedua. Dari sungai Nil itu meloncat-loncat. Apa yang meloncat-loncat? Namanya kodok. Dan kodok itu meloncat memenuhi sampai ke istana. Bayangkan adik-adik, kalau lagi tidur gitu ya, terus ada kodok di tempat tidur, rasanya gimana? Ih, geli. Apalagi adik-adik yang wanita gitu ya. Kalau yang laki mungkin main-main sebentar, tapi kalau terus-terusan dan lama, nggak enak. Kodoknya itu licin-licin, lendir-lendir gitu ya. Ih, nggak enak. Jadi mau orang Mesir semua, aduh ini gimana nih, kok kata banyak sekali gitulah. Ayo kita minta ampun yuk. Setelah mereka berkata kepada Musa, ya deh, pokoknya Mesir kata-kata ini, nanti mungkin kalian akan aku bebaskan gitu ya. Akhirnya Musa berdoa dan kata-kata itu hilang. Semua hilang yang banyak itu ya. Bukannya Firaun menepati janji, malah lagi dia mengeraskan hati. Enggak, pokoknya kalian tidak dibebaskan. Oh begitu, oke kalau gitu rasakan ya. Ini akan ada tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga itu Musa mengambil tanah gitu ya, dilempar ke atas. Jadi apa adik-adik? Bukan jadi burung, tapi jadi nyamuk. Wah, nyamuk kalau di Indonesia tuh namanya demam berdarah, sangat berbahaya. Jadi nyamuk itu banyak sekali dan masuk ke rumah-rumah orang Mesir, ke istananya juga. Tidak ada yang terluput ya, semua diserang oleh nyamuk yang sangat banyak. Semua sudah bingung. Tolong, enggak enak, tepok. Wah, pokoknya nyamuk itu enggak enak banget. Dan akhirnya ya berkat doa Musa, maka nyamuk-nyamuk itu hilang. Setelah nyamuk hilang, malah lagi Firaun mengeraskan hati, bukan membebaskan. Waduh, ini memang dasar keras kepala gitu ya. Akhirnya datanglah tulah yang keempat. Kira-kira apa adik-adik? Masih terbang. Tadi nyamuk ya. Mencelok. Kalau mencelok di makanan gitu ya. Tapi yang ini bukan sekedar lalat. Namanya lalat pikat. Lalat apa adik-adik? Lalat pikat itu kalau nemplok itu juga nyedot darah. Ngeri ya. Dan itu tidak 1-2 lalat, tapi begitu banyak lalat. Di mana-mana lalat, bukan hanya di meja makan, di semua tempat. Lalat semua. Wah, pusing lagi orang Mesir ini. Gimana nih? Aduh. Ayo kita minta ampun. Minta ampun lagi ceritanya. Berdoalah Musa, hilanglah lalat itu ya. Wah, tapi setelah lalatnya hilang gimana? Apakah orang Israel dibebaskan? Ternyata tidak. Wah, masih keras. Mumpung lalatnya sudah hilang, aku tidak mau membebaskan mereka. Itu kata Firaun ya. Wah, ini datang akhirnya penyakit atau tulah yang kelima. Yang kelima adik-adik, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi ternak itu ya kebo, ya sapi, ya kambing, ya domba gitu. Itu semua kena penyakit sampar. Kalau sekarang tuh misalnya ada flu babi, ada flu burung, ada flu sapi gitu ya. Semua kena dan mati. Waduh, ternak mati semua, aduh susah ini gitu ya. Tapi tidak membuat Firaun bertobat, malah makin mengeraskan hati sehingga akhirnya ada tulah yang keenam. Tulah yang keenam ini seram adik-adik, namanya bisul. Bisulnya itu menyerang manusia dan hewan. Adik-adik, apalagi yang putri gitu ya, kalau jerawatan satu aja udah pusing banget ya. Kalau ada bisul satu aja di pantat, kalau duduk nggak enak. Apalagi nih bisulnya tuh lihat gambarnya. Menyeramkan sekali. Dan beberapa di antara binatang serta manusia mati ya. Tapi tetap saja Firaun tidak membebaskan umat Israel. Sehingga datang tulah ketujuh. Tulah ketujuh. Adik-adik tahukah udah ketujuh apa? Tulah ketujuh itu adalah hujan es. Sekarang udah hujan es aja udah dingin-dingin. Kayaknya ada beberapa yang belum mandi ini karena dingin ya.
Ini hujan es, nggak tahu gentengnya kayak apa itu, esnya sebesar apa itu, pecah dan lain-lain. Wah susah pokoknya. Hujan biasa aja, itu kalau ada bocor susah. Apalagi hujan es, kluntang, 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 duk, 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 kluntang. Wah, itu hancur ya, menyusahkan orang Mesir. Tapi tetap aja Firaun masih berkeras hati, tidak membebaskan umat Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dihajarlah dengan tulah yang ke-8. Tulah yang ke-8 itu namanya belalang. Kalau Indonesia masih enak ya, po ame-ame, belalang, kupu-kupu. Itu belalangnya enggak banyak. Tapi ini belalang yang menyerang Mesir itu menutupi semua tanah-tanah. Bukan hanya menutupi, tapi dia memakan semua yang hijau-hijau. Rumput yang hijau, daun yang hijau, buah yang hijau, dihajar semua sama belalang sehingga habis semuanya. Waduh, bisa kelaparan dong ya. Iya, sangat berbahaya. Tapi tetap saja sudah dihajar dengan tulah ini, ternyata Firaun masih mengeraskan hati. Nah ini dia, datanglah tulah ke-9. Tulah ke-9 apa adik-adik? Ternyata tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Gelap gulita itu kayak apa? Tuh kayak gitu ya. Ini masih ada cahaya dari laptop. Kalau gelap gulita tuh hampir tidak ada cahaya ya. Jadi hilang. Nah gelap kayak gitu. Adik-adik berani dengan gelap lama-lama? Halo, gimana makan? Gimana bisa pergi? Nggak bisa ya, susah kegelapan begini. Dan akhirnya oleh doa Musa, gelap gulita ini juga akhirnya hilang. Sekarang terang kembali. Jreng. Nah, terang kembali. Kemudian nanti yang terakhir, tulah ke-10. Itu ceritanya minggu depan. Kira-kira tulah ke-10 apa ya? Siapa yang bisa nebak? Ya, lihatlah minggu depan ya. Hari ini Om Nuk mengajarkan bagaimana Musa menghadap Firaun. Dan dia mengalami mujizat peristiwa yang luar biasa. Orang Mesir kena 9 tulah. Tapi di orang Israel nggak ada. Misalnya waktu gelap gulita itu gimana ya waktu itu dipikir ya. Semua daerah Mesir pokoknya gelap. Tapi di tanah Gosen di mana orang Israel, kok tidak gelap? Kok bisa ya? Ya bisa, Tuhan kan maha kuasa. Contohnya kalau lagi gerhana matahari gitu ya. Bisa di Bali gerhana matahari, tempat lain bisa terang. Bisa seperti itu ya. Nah itu mungkin barangkali yang terjadi. Tapi pokoknya di daerah Mesir kegelapan 3 hari 3 malam. Sedangkan di tanah Gosen di mana orang Israel tinggal tidak ada kegelapan. Nah, saya mau mengajarkan tuh gambar-gambar tulah ya supaya gampang. Yang pertama, ada yang masih ingat? Yang pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua ada kata. Yang ketiga ada nyamuk. Yang keempat ada lalat. Yang kelima ada sampar pada ternak. Yang keenam ada barah, bisul pada manusia dan ternak. Yang ketujuh ada hujan es. Dingin gitu ya. Kemudian yang ke-8 ada belalang, loncat ke sana kami, memakan buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan. Yang ke-9 gelap gulita. Nah, supaya gampang menghafalkan, ini saya kasih formulanya ya. Yang satu adalah A, yaitu air menjadi darah. 2, K adalah kata. Yang ketiga adalah N, adalah nyamuk. Yang keempat adalah L. L itu apa? Lalat pikat. Kemudian ada S. S itu apa ya? Ada yang ingat? Air menjadi darah, kemudian kata, kemudian nyamuk, kemudian lalat pikat, kemudian sampar pada ternak. Yang kelima, yang keenam adalah barah, borok pada manusia dan ternak. Dan yang ketujuh adalah hujan es, gluduk. Yang ke-8 adalah belalang. Ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Dan yang ke-10 akan kita pelajari minggu depan. Selamat belajar adik-adik. Bagaimana hari ini kita sudah belajar bahwa kita tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Harun dan Musa itu taat kepada Tuhan. Tapi Firaun dan orang-orang Mesir memberontak kepada Tuhan. Akhirnya dihukum. Jadi kita supaya tidak dihukum harus bertobat hari ini. Tuhan, hari-hari ini, bahkan kadang-kadang yang lalu, kami tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru, tidak taat kepada orang yang dewasa. Maka hari ini
kami mau bertobat di hadapan-Mu. Maka adik-adik kita nyanyikan bersama-sama lagu pujian, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Jadi supaya keinginan dari hati kita itu bertobat kepada Tuhan dan selalu ingin dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi tenang. Mari adik-adik persiapkan hati, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Mari adik-adik kita berdiri bersama, kita berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik sekalian. Angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga menghormati orang tua yang adalah otoritas di dalam keluarga kami. Terima kasih, untuk itu kami mau berdoa dan memberkati setiap orang tua kami, papa, mama, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, mereka tetap sehat, tidak ada penularan sakit penyakit, tapi dilindungi oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami yang mengalami kesusahan. Terima kasih berkat-Mu sudah Engkau curahkan. Terima kasih karena Tuhan melindungi kami semua. Tidak ada satu orang pun yang tertular dengan virus COVID-19. Seperti yang pernah terjadi dulu juga di Mesir. Ada barah, ada borok, ada banyak macam-macam tulah. Dan itu tidak mengenai umat Israel yang takut akan Tuhan yang tinggal di Gosen. Kami mau bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing mendirikan mezbah doa bersama orang tua dan juga saudara-saudara. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan melindungi kami, dan kami sangat percaya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh belajar, kami boleh bersekolah dari rumah, melakukan aktivitas. Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini dan Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Janji-Mu adalah untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu bersekutu kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami siap dan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun ke atas kami. Berkat yang sempurna atas kesehatan kami, atas perlindungan kami, atas kuasa dan juga kekuatan kami dilimpahkan semua, dan kami pasti terima karena kami sudah berdoa dan meminta hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya ya, supaya menjadi kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.